Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pembimbing yang terhormat dan kepada seluruh teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka, perkenalkan, nama saya Siti Mahmudah. Saya dari UPBJJ Malang. Saya dari Prodi Agribisnis Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang virus COVID-19. Virus COVID-19 merupakan virus yang sangat berbahaya dan menular pada manusia. Virus ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, bahkan kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia, orang dewasa, anak-anak, sampai ibu hamil dan menyusui. Virus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Penyebaran virus COVID-19 melalui berbagai cara, diantaranya yang pertama adalah tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang, gagang pintu, dan permukaan meja. Yang ketiga adalah melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona. Yang pertama adalah demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua adalah batuk kering, dan yang ketiga adalah sesak nafas. Pada pasien bergejala ringan dan tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah: yang pertama adalah meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. Yang kedua adalah menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Dan yang ketiga adalah menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalani karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat diberikan antara lain: yang pertama adalah pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi. Yang kedua adalah pemasangan ventilator atau alat bantu nafas. Dan yang ketiga adalah pemberian obat seperti obat anti peradangan dan obat pencegah penggumpalan darah. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain dengan vaksinasi, kita juga bisa menerapkan pola hidup sehat dengan cara: yang pertama adalah terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Yang kedua adalah gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Yang ketiga adalah rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Yang keempat adalah jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Yang kelima adalah tingkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi vitamin untuk kekebalan tubuh. Yang keenam adalah hindari kontak langsung dengan penderita COVID-19. Yang ketujuh adalah tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Yang kedelapan adalah jaga kebersihan lingkungan dan kebersihan rumah. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.